Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Wulandari dari kelas D S1 Prodi Farmasi Stikes BPH Tasikmalaya dengan NIM 3111870 akan menjelaskan tentang metabolisme obat fase 1 oksidasi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih metabolisme itu. Nah, metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Nah, tujuannya sendiri itu untuk meningkatkan kelarutan dari suatu senyawa. Nah, adapun reaksi biotransformasi fase 1 atau reaksi metabolisme obat fase 1. Ada 3 reaksi, diantaranya ada oksidasi, reduksi, hidrolisis. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang fase oksidasi saja, reaksi oksidasi saja. Di dalamnya terdapat ada CYP 450 monooksigenasi sistem, kedua ada flavin containing monooksigenasi system atau FMO, yang ketiga ada alkohol dan aldehid dehidrogenase, yang terakhir itu ada monoamin oksidase. Nah, ini sebelumnya kita mengkaji dulu apa sih reaksi oksidasi tersebut. Nah, reaksi oksidasi adalah salah satu mekanisme reaksi perubahan obat yang penting dan berperan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, reaksi oksidasi tersebut terjadi pada berbagai molekul menurut proses khusus tergantung pada masing-masing tipe struktur kimianya, yaitu reaksi hidroksilasi pada golongan alkil, aril, dan heterosiklik, reaksi oksidasi aldehid dan alkohol, terus reaksi pembentukan N-oksida dan sulfoksida, reaksi deaminasi oksidatif, dan pembukaan inti, dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke CYP 450. Nah, CYP 450 tersebut itu terdapat 57 fungsi gen. Nah, untuk metabolismenya sendiri itu hanya CYP 1, 2, dan 3. Di antaranya ada CYP1A1 sampai CYP3A5. Nah, untuk CYP3A4 itu sendiri merupakan enzim sitokrom P450 yang paling banyak di hepar dan usus dan memetabolisme sebagian besar 50% obat. Nah, oleh karena itu, enzim CYP3A4 berperan sangat penting dalam metabolisme dan eliminasi lintas pertemuan berbagai obat. Nah, adapun struktur dari CYP450 tersebut itu di dalam strukturnya itu terdapat protein hem yang mengandung iron atau Fe. Nah, kenapa sih disebut CYP450? Itu karena mempunyai panjang gelombang maksimum 450 nanometer jika dibaca di spektrofotometri UV-Vis. Nah, kemudian ada oksidasi menggunakan CYP450 itu untuk meningkatkan hidrofilitas larutan. Yang kedua itu proses reduktasi itu akan mengubah bentuk menjadi epoxide. Terus yang ketiga fasilitas untuk konjugasi di fase 2 dengan penambahan gugus konjugasi. Kemudian ada tipe-tipe reaksi CYP450. Ada 3 tipe. Yang pertama itu satu enzim memiliki banyak substrat. Yang kedua banyak enzim berikatan dengan satu substrat. Yang ketiga satu enzim mempunyai banyak tempat untuk berikatan. Nah, reaksinya itu ada banyak ya, diantaranya ada aromatik hidroksilasi, alifatik hidroksilasi, epoksidasi, NOS dealkilasi, kemudian deaminasi, kemudian ada NDS oksidasi, dehalogenasi, fosfationat oksidasi, alkohol oksidasi. Nah, semua ini merupakan reaksi dari CYP450. Kemudian ada pun skema mekanisme siklik dari sitokrom P450. Nah, di sini kan ada Fe3+. Nah, di dalam struktur CYP450 sendiri terdapat si Fe tadi, protein yang mengandung iron. Si Fe ini merupakan iron. P3+ itu akan berikatan dengan RH. Si RH itu misal obat akan membentuk Fe3+RH. Nah, kompleks ini itu akan direduksi oleh NADPH sitokrom C reduktase.
akan menghasilkan kompleks Fe2 plus RH. Nah, kompleks ini ketika berikatan dengan CO, kemudian dibaca di spektrofotometri UV vis, maka akan dibaca gelombang maksimumnya sendiri itu 450 nanometer. Kemudian di dalam tubuh si Fe2 plus RH ini akan bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan suatu dioksi. Nah, kemudian dioksi ini akan direduksi oleh NADH sehingga terjadi penambahan elektron menjadi Fe3-RH. Senyawa ini akan mengalami penataan ulang membentuk anion peroksida atau Fe2 plus O2-RH. Nah, peroksidanya sendiri itu akan dilepaskan, maka akan berikatan lagi dan terjadi pelepasan air dan bereaksi lagi membentuk si Fe3-RH. Nah, tapi untuk senyawa si Fe3 plus O-RH ini akan terjadi pelepasan air, akan membentuk Fe3 plus ROH. Nah, karena telah mengalami proses oksidasi, jadi ada penambahan atom oksigen. Jadi otomatis ROH yang terbentuk akan dilepaskan dari enzim. Maka akan terbentuklah suatu senyawa obat ROH sehingga Fe3 plus akan berikatan lagi dengan substrat yang baru dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada flavin monooksigenase atau FMO. Nah, FMO sendiri merupakan keluarga enzim yang mengkatalisasi oksigenase nitrogen, fosfor, sulfur, terutama pembentukan N-oksida dengan mudah. Kemudian si FMO ini membutuhkan molekul oksigen, NADPH, flavin adenosin dinukleotida. Nah, si flavin adenosin dinukleotida ini merupakan grup yang terikat pada banyak enzim. Kemudian si FMO ini tidak dapat diinduksi dan diekspresikan dengan sifat farmakologis. Letaknya itu di mikrosoma hati, ginjal, dan paru-paru. Nah, si FMO ini mengandung flavin tanpa hem, sedangkan si CYP450 tadi kan mengandung protein, adanya protein dan mengandung iron atau mengandung hem. Sedangkan di si CYP450 itu mengandung hem, tapi di FMO sendiri itu tanpa hem. Perbedaannya. Kemudian ada reaksi dari FMO sendiri ada dua, ada S-oksinase dan N-oksinase. S-oksinase sendiri contohnya spironolactone dan cilipidin. Terus yang N-oksinase ada imipramine dan nikotin. Nah, contoh oksidasi FMO sendiri ada S-oksidasi dari cilipidin dikatalisis oleh FMO3. Kemudian N-oksidasi dari nikotin dikatalisis oleh FMO3. Kemudian ada siklusnya sendiri ya, siklus katalitik FMO. Nah, si FMO ini akan berikatan dahulu dengan FAD, kemudian akan membentuk kompleks FMO-FAD, akan direduksi oleh NADPH, maka akan menghasilkan FMO-FAD NADP+. Kemudian akan bereaksi dengan oksigen atau O2, maka terjadi oksidasi dan terjadi penambahan atom oksigen menjadi FAD, FADH-OOH, NADP+. Nah, substrat akan diikat oleh kompleks ini dan dioksidasi sehingga terjadi penambahan oksigen akan membentuk OX. Otomatis ketika obat dioksidasi, maka FADH-OOH akan mengalami reduksi menghasilkan FMO, FAD-HOH, NADP+. Kemudian akan terjadi pelepasan air atau H2O dan NADP+, kemudian si FMO-FAD akan direduksi kembali dan seterusnya. Nah, reaksinya itu ada banyak ya, diantaranya ada aromatik hidroksilasi, alifatik hidroksilasi, epoksidasi, NOS dealkilasi, kemudian deaminasi, kemudian ada yang terakhir ada monoamin oksidasis. Ini merupakan enzim yang terletak di mitokondria luar. Nah, bertugas untuk memecah
neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, epinefrin, norepinefrin. Nah, monoamin oksidasi sendiri merupakan jenis produk yang sama dengan enzim pengoksidasi lainnya. Ditemukannya itu di hati, ginjal, usus, dan otak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.